Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa, salam SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sahabat SMK di seluruh Indonesia, apakah sudah tahu aplikasi Takola SMK tahun 2021? Jangan sampai ketinggalan informasinya. Mari kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh kawan saya Pak Robi Cahyadi mengenai aplikasi Takola SMK di tahun 2021 ini. Selamat menyaksikan. Jadi nanti yang pertama SMK sendiri yaitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah Ketua KKS. Di sini nanti mohon dipastikan terkait Ketua KKS akunnya yang megang siapa? Akun Takolanya. Karena ini poin langsung dengan proses verifikasi data. Karena tadi dijelaskan di Parafit juga instansi lain, BPK, Inspektorat dan sebagainya. Nanti mohon hati-hati jika Ibu sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan, nanti pelaporannya kalau bisa nanti tertib, jangan sampai menunggak. Yang kita hitung tunggakan laporan adalah yang belum mengupload di sudah lewat tahun anggaran. Seperti itu kita hitung tunggakan. Kalau masih dalam tahun anggaran, tahun bantuan, kita nggak hitung tunggakan. Tapi begitu lewat, kalau bisa secepat mungkin diperbaiki. Karena itu hubungannya pasti rentetannya panjang nanti terkait proses pengajuan dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini adalah alur login Takola. Jadi begitu Bapak Ibu masuk ke Takola, akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang akan Bapak Ibu lihat pada saat pertama kali masuk ke Takola. Untuk alamatnya sendiri, karena kita ada perubahan nomenklatur, jadi kita sekarang sudah available 3 domain. Yang pertama, smk.kemdikbud.go.id/takola. Nanti kalau misalnya terkena psmk.net, kalau misalnya terkena lagi, bisa masuk ke takola.dit.smk.net tanpa P. Ini belum saya edit. Jadi P-nya hilang, karena sekarang kan perubahan nomenklatur nggak ada P-nya, jadi dit SMK. Tapi ketiganya nanti bisa diakses, sama. Jadi bisa alternatif ketiga link tadi. Jadi begitu Bapak Ibu masuk ke Takola, akan disajikan seperti ini. Begitu klik login, baru Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke login SSU-nya Dapodik untuk sekolah. Artinya di sini, sekolah yang tidak tergabung ke dalam Dapodik tidak akan bisa masuk ke Takola. Kalau nggak bisa masuk ke Takola, nggak akan dapat melakukan pengajuan seperti itu. Itu jadi syarat utama. Nah, apabila nanti Bapak Ibu mendapat laporan dari operatornya atau mungkin operator sendiri terkendala pada saat memasuki form ini, Pak kok mental terus nggak bisa login? Tanyanya ke siapa? Tanyanya ke admin Dapodik Provinsi. Beda, karena sudah keluar. Di sini alurnya kan masuk Takola, kemudian di sini sudah kelihatan beda. SSU Dapodik Kemdikbud.go.id. Form ini dikelola langsung oleh Dapodik. Akun operator dikelola langsung Dapodik, akun kepala sekolah dikelola langsung oleh Dapodik. Artinya di sini adalah yang memvalidasi kebenaran username dan password adalah Dapodik langsung. Seperti itu. Kita limpahkan ke Dapodik semua. Begitu sudah benar baru kita bolehkan masuk ke kita. Jadi begitu di sini lolos baru nanti kita arahkan ke aplikasi yang tersinkron dengan akun tersebut. Misalnya saya masuk akun operator, masuk ke sini lolos. Di sini mungkin tampil 6 aplikasi. Saya masuk sebagai akun kepala sekolah, di SSU lolos, di sini mungkin muncul cuma 2 aplikasi. Jadi di sini adalah daftar aplikasi yang bisa dimasuki oleh akun tersebut. Kalau operator biasanya defaultnya kemungkinan ada 6. Misalnya dia bisa mengakses Simaza, Takola, Erapor, Mona Lisa, Sarpras, Peta, dan sebagainya. Seperti itu. Karena di sini Bapak Ibu ingin tujuannya adalah ingin memasuki Takola, berarti Bapak Ibu yang milih yang kedua. Di sini Takola, klik, nanti baru akan muncul halaman Takola. Kalau di sini klik Simaza, nanti berarti muncul halaman Simaza. Seperti itu. Jadi penentunya di sini, di form ini. Ini adalah banyak aplikasi di sini, Ibu harus cermat memilih aplikasi yang mau dimasuki. Karena di sini kita klik Takola, berarti di sini akan muncul langsung halaman Takola. Nah, pada saat muncul di aplikasi Takola, biasanya akan banyak notifikasi. Entah notifikasi tunggakan, entah notifikasi terkait tindak lanjut program bantuan, entah notifikasi isian kuesioner, dan sebagainya. Tapi biasanya kalau notifikasi terkait tunggakan laporan, biasanya di sini akan muncul seperti ini. Dan biasanya tulisannya gede-gede. Dan biasanya di bawah juga ada notifikasi terkait Sarpras kalau salah itu. Saya masih ingat, masih ada Sarpras kalau salah, masih aktif. Di bawah sini biasanya ada notifikasi terkait pengisian aplikasi Sarpras. Tunggakan di sini. Kemudian kalau ada instrumen tambahan munculnya di pojok sini.
ada kotakan, daftar instrumennya harus diisi sama notifikasi. Kalau sekarang SMKPK biasanya langsung, karena SMKPK ini program unggulan kami, ini prioritasnya kita naikkan, jadi biasanya prioritasnya normal, ini kita naikkan jadi prioritasnya high. Kalau prioritasnya high, otomatis semua menu kita singkirkan. Ini kita hide, formnya kita hilangkan, langsung muncul di tengah-tengah ini. Terkait pendaftaran SMK Pusat Keunggulan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang terkait pengajuan program bantuan, apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, tadi yang jelaskan di awal, sekolah harus terdata pada jaringan pendataan nasional, ya udah Dapodik. USB jika belum terdata Dapodik tidak akan bisa masuk ke Takola, otomatis susah dalam melakukan pengajuan. Seperti itu. Yang kedua, harus melakukan sinkronisasi data dari aplikasi Dapodik di sekolah. Di sini sama-sama kita ketahui kalau aplikasi Dapodik kan mekanismenya kan semi online. Dikerjakan di sekolah, kemudian sekolah akan melakukan sinkronisasi ke pusat. Seperti itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah nanti sebelum Bapak Ibu melakukan pengajuan di Takola, kalau bisa dan diwajibkan, data yang ngendon di sekolah disinkron dulu ke pusat. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu mengklik tombol ajukan di Takola akan mengcapture data per saat itu. Misal di sekolah siswanya 250, di pusat baru 215. Ya 215 tadi yang kita capture, kita sajikan ke bidang. Ini loh, SMK mengajukan bantunya Anda kelola dengan siswa sekian, jurusan sekian. Kelihatan semua. Itu berarti kalau datanya sudah salah, analisisnya nanti kemungkinan salah. Terkait sekolah Bapak Ibu. Oleh karena itu, nanti sebelum melakukan pengajuan, pastikan data sudah tersinkron dulu ke pusat. Baru klik tombol ajukan. Seperti itu. Kemudian mempunyai akun operator Dapodik yang aktif. Nah, ini kemarin isunya di 2020 ada proses verifikasi akun atau apa, saya kurang tahu di Dapodik. Jadi kemarin banyak sekolah-sekolah yang akunnya mentalnya di SSO tadi. Nah, saya kurang tahu, jadi artinya di sini saya ingin menegaskan kembali, nanti kalau operator dipastikan dulu, akunnya bisa digunakan untuk login ke manajemen Dapodik, atau kalau nggak bisa, silakan kontak ke admin Dapodiknya. Karena jembatan cuma satu, kalau Dapodiknya udah mental, ke aplikasi turunan Dapodik nggak akan bisa masuk. Seperti itu. Jadi pastikan punya akun operator yang aktif. Kemudian kita juga sedang dalam proses mengaktifkan akun akun kepala sekolah. Jadi nanti selain operator, Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa ngintip ke Takola untuk melihat program-program apa aja yang available di Takola, sehingga nanti bisa mudah berkoordinasi dengan jajaran di bawahnya, seperti itu. Karena kemarin ini kita sengaja kita buatkan agar kita juga nggak tahu, kemarin 2020 ini kita datanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Raffi, hanya sekitar 3.500-an. Itu sangat merosot tajam dari tahun kemarin. Oleh karena itu, kita mencari tahu apakah karena mungkin operatornya bingung, atau operatornya belum dapat izin dari kepala sekolah, atau mungkin karena pandemi, atau mungkin karena pembukaan kita telat. Hanya kita cuma pendekatan dengan mengaktifkan akun kepala sekolah. Jadi memang 2020 ini kita juga minta maaf, karena di kita ada banyak proses, jadi kita ada istilahnya ada perubahan struktur organisasi, kita berubah dari di bawahnya Dikmen, sekarang jadi Diksi, perubahan induk. Nah, itu otomatis birokrasi pun berubah. Oleh karena itu, pembukaan tahun 2020 pun kita terlambat, sampai pertengahan tahun kita terlambatnya. Nah, mungkin dari itu, mungkin operator sudah masuk, mungkin nyata belum buka. Sudah masuk, belum buka. Karena kita umumnya, seperti tahun-tahun kemarin, kita bukain di awal tahun. Nggak sampai pertengahan tahun. Ini di tahun 2020 kita pertengahan tahun, dan mepet waktu pengerjaan ke sekolahnya. Dan akhirnya yang mungkin karena itu, yang mengajukan jadi turun tajam. Kalau mengajukan sekitar 3.500, artinya tahun 2020 kemarin, banyak sekolah yang double bantuannya. Nah, kita nggak punya pilihan lain, yang ngajukan cuma segitu. Kalau sekolah tersebut cocok, sesuai persyaratan cocok, nggak ada kendala, oke kita tetapkan. Karena dia mengajukan. Kalau nggak cocok ya enggak. Jadi kemarin mungkin di kita aja agak sedikit khawatir juga, karena kita pembukaan pertengahan tahun, otomatis waktu pelaksanaan di sekolah juga mepet. Nah itu. Harapannya tahun ini nggak mepet-mepet lagi, kita sesuai jadwal, kita buka di awal tahun, jadi sehingga mungkin nanti ada jeda waktu yang panjang bagi sekolah untuk melaksanakan program bantuan. Kalau kemarin 2020 kita emang nggak ketir-ketir, karena di 2020 itu ada program COE, program besar itu. Coba bayangkan Bapak Ibu di November di BIMTEK dan harus selesai di Desember, waktu 1 bulan. Misal anggarannya 3 miliar, habis itu. Saya kemarin pada saat Monef di Jawa Tengah itu sampai ada pelaksanaan COE itu, pekerjaan pembangunannya itu sampai full. Jadi setiap jam 12 malam ganti pekerja, sampai pagi terus.
ngejar target itu. Jadi pekerjaannya shift-shiftan malam. Jadi enggak sore pulang enggak. Jadi jam 12 malam ganti kerja. Paginya ganti lagi, ganti terus ngejar. Seperti itu. Karena dikejar target, karena nanti waktunya mepet, nah itu. Sehingga imbasnya ke Bapak Ibu pelaksana program bantuan. Oke, next. Nah, terkait pengajuan, nah ini. Yang pertama, yang paling penting di sini adalah, saya kasih di poin pertama, yaitu nanti pada saat pengajuan dipastikan sekolah tidak punya tunggakan laporan tahun sebelumnya. Nah, bagi penerima program bantuan mohon dicek, dikonfirmasi ke operator adakah tunggakan. Karena kalau ada tunggakan, nanti 2 menu utama di Takola itu akan dikunci. Yang pertama adalah menu verifikasi data, yang tadi dijelaskan Pak Raffi, yang ada proses approval dari provinsi, itu akan kita kunci. Yang kedua, menu kelengkapan dokumen, yang nanti digunakan Bapak Ibu dalam melakukan pengajuan, itu kita kunci, jika ada tunggakan. Sistem akan menghitung tunggakan itu otomatis. Jika laporan belum diupload, sudah lewat tahun anggaran ya, belum diupload, atau ditolak belum mengupload perbaikan, itu otomatis dihitung tunggakan yang ngunci langsung sistem, bukan dari admin. Oh, nyari tunggakan langsung sistem akan ngunci. Mana perbaikannya, mana laporannya. Seperti itu. Dan itu bisa dibuka langsung oleh sistem juga. Bukan dari admin atau bukan dari fasilitator, bukan. Sistem juga. Begitu kalau mengupload perbaikan, oke, kita buka. Kita serahkan ke direktorat, segera dievaluasi. Ini kita buka, silakan boleh, bebas. Takutnya kita kunci. Begitu dievaluasi nyata ada perbaikan, oke, perbaikannya kita kunci, mana perbaikan tukang lapornya. Sistem akan seperti itu. Lalu dapat lagi, kita serahkan lagi. Oke, aman, dikunci, oke, aman. Artinya jika laporan sudah diterima berarti aman. Jadi nanti mohon dipastikan semua laporan terupload atau laporan perbaikan juga sudah terupload. Kemudian yang kedua, memantau informasi terkait surat edaran pembukaan. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah terima enggak surat edaran pembukaan SMK Pusat Keunggulan? Nah, itu data juga sudah langsung pampangkan di depan nih, harapannya semuanya tahu. Ini kalau tadi pagi saya lihat progresnya tuh hampir 1.200-an SMK yang sudah melakukan pengajuan, sudah mengisi formnya. Silakan Bapak Ibu jika yang berminat terkait SMK Pusat Keunggulan. Jadi SMK Pusat Keunggulan itu adalah upgrade dari SMK CUE. CUE adalah upgrade dari SMK revitalisasi. Kita pertajam. Seperti itu. Kita kembangkan lagi. Jadi silakan, monggo, bagi yang ingin melakukan pengajuan SMK Pusat Keunggulan, silakan langsung buka Takola di form-formnya. Nomor 3 adalah login ke aplikasi Takola dan memperbarui menu verifikasi data yang tadi. Ini adalah salah satu menu penting di Takola. Jadi diisi semua data verifikasi datanya terkait lahan siap bangunnya berapa, foto lahannya, foto scan sertifikatnya dan sebagainya, diupdate. Dan begitu selesai update, lapor ke Ketua KKS agar bisa dilakukan pengajuan pengesahan. Nanti mohon dicermati juga terkait pengajuan pengesahan ini adalah kolektif satu kabupaten kota. Seperti itu. Jadi begitu semua satu kabupaten kota selesai, ngambil semua, baru ke MKKS, Pak silakan diajukan pengesahan. Seperti itu. Baru nanti MKKS akan menyekan data tadi, kemudian diajukan pengesahan ke provinsi pun secara online. Tidak membawa dokumen ke provinsi, tidak. Tapi diajukan secara online. Kemudian nomor 4 adalah memilih program juknisnya terlebih dahulu. Menu kedua yang penting setelah menu verifikasi data. Ini nanti Bapak Ibu di menu ini akan disajikan daftar program bantuan yang terbuka atau available di hari itu. Jadi selama periode pembukaan itu ada program bantuan yang muncul tenggelam. Seperti itu. Itu artinya yang pada saat pada hari itu tidak muncul bukan berarti sudah tutup. Tergantung. Tang lihatnya gini. Pada saat memilih program bantuan lihat kuotanya. Kalau kuotanya besar, kemungkinan dia hilangnya itu sementara. Berarti dari bidang pengelola program bantuan kami, dia menerapkan proses tahapan. Oke, tahap 1, kita ambil penerima di tahap 1 dulu, misalnya 1.000 sekolah dulu. Kita tutup dulu, kita olah dulu, baru kita sudah selesai olah, kita buka tahap 2, muncul data olah lagi. Seperti itu. Artinya selama periode pembukaan, cek dulu. Kalau Ibu melihat tuh sekarang nggak ada. Tadi SMKA sudah mengajukan, kok saya mengajukan nggak bisa. Bukan berarti SMK apa, kalau Ibu error nggak. Itu mungkin sedang ditutup sementara saja. Tunggu aja, cek lagi besok lagi, seperti itu.
Kalau hingga periode penutupan nggak muncul lagi, berarti memang sudah penuh kuotanya. Seperti itu. Oke, kemudian terkait pemantauan, jadi nanti pada saat proses Bapak Ibu setelah melakukan pengajuan, nanti kalau bisa login katakanlah minimal 2 hari sekali untuk ngecek apakah ada notifikasi yang muncul di Takola terkait pengajuan Bapak Ibu. Entah nanti mungkin dimunculkan form tambahan atau dan sebagainya. Dicek aja nanti 2 hari sekali minimal. Kemudian ini adalah form instrumen yang ini biasanya akan muncul yang tadi seperti ini juga yang form terkait apa SMK Pusat Keunggulan seperti ini juga. Jadi formnya akan muncul di beranda depan. Nah, biasanya kan ada gini, pada saat Bapak Ibu mengisi kelengkapan dokumen, nanti screenshotnya di belakang ada. Jadi pada saat Bapak Ibu mengisi kelengkapan dokumen, nanti biasanya juga diminta untuk mengisi form, mengisi instrumen tambahan. Biasanya kalau dimunculkan form seperti ini, biasanya dari formnya tidak mengizinkan untuk mengupload dokumen, tapi langsung dipetakan ke isian-isian seperti ini. Kalau muncul jadi satu di form kelengkapan dokumen, berarti itu biasanya yang pertama-tama simpel. Tapi kalau dipisahkan dari form tadi, begitu klik ajukan, baru dikirim di beranda depan, biasanya itu instrumennya panjang. Dan sehingga memberi waktu sekolah untuk mengisi instrumen tersebut. Untuk mencari data terkait isian di instrumen tersebut. Biasanya seperti itu. Kalau muncul di beranda depan, biasanya instrumennya panjang-panjang. Entah 25 pertanyaan, entah pertanyaannya susah-susah, dan sebagainya. Tapi kalau jadi satu di form kelengkapan dokumen, biasanya simpel-simpel. Ya tidak seperti itu biasanya. Kemudian di form ini nanti mohon diingatkan ke operator, ini saya sengaja saya kasih lingkaran berwarna hijau sama merah. Jadi begitu selesai menjawab satu pertanyaan, yang diklik adalah tombol simpan yang ada di sini. Nah ini. Yang ini. Bukan tombol yang di sini. Ini sudah kita jauhkan, kita pojokkan sendiri, tapi tetap aja ya ada yang salah klik. Kita sudah di pertanyaan kita sudah sampaikan juga terkait bagaimana pengoperasian form ini. Jadi begitu klik, misalnya saya pilih pilihan satu, saya klik, boleh saya klik tombol simpan, bukan tombol kirim seluruh isian. Bedanya adalah jika Ibu mengklik tombol ini, artinya Ibu menyatakan semua pertanyaan sudah saya jawab dan saya finalkan untuk lakukan proses analisis. Nggak akan bisa dirubah lagi, nggak akan bisa diisi lagi. Hanya langsung masuk ke riwayat pengisian saja. Seperti itu. Jadi hati-hati. Jika Bapak Ibu belum yakin, jangan diklik tombol ini dulu. Pastikan semua jawaban sudah terisi. Ini kelihatan. Kalau dari form ini kita kelihatan ada 6 pertanyaan. Hanya 4 pertanyaan yang sudah terjawab. Yang 5, 6 belum. Jangan pernah diklikin dulu. Kalau sana saya yang ngeklik tombol ini adalah di akhir-akhir aja. Di akhir-akhir batas pengisian waktu instrumen. Berarti mungkin karena ini tanggal 13 Februari, mungkin nanti di tanggal 12 atau tanggal 11. Atau mungkin kalau sudah yakin, sudah menjawab semua pertanyaan dan nggak ada perubahan lagi, baru klik tombol kirim seluruh isian. Seperti itu. Tapi jika mungkin ada perubahan lagi, kliknya tombol simpan aja. Dan pastikan ngecek hasilnya di tombol ini. Hasil pengisian atau cek atau cetak. Nanti akan dimunculkan semua pertanyaan dan berikut jawabannya. Jika salah, gimana Pak? Cukup diisi ulang. Di ini tidak ada hapus pertanyaan, hapus jawaban. Misalnya di nomor 4 saya salah, saya tinggal buka nomor 4, saya isi ulang, otomatis jawabannya lama akan tertimpa dengan jawaban yang baru. Seperti itu cara pengisiannya. Oke, kemudian terkait model-model jawaban. Nah ini, pertama nanti Bapak Ibu juga menjumpai model jawaban yang sifatnya teks bebas seperti ini. Ini, titik seperti ini. Bapak Ibu bisa mengetikkan apa saja, itu teks bebas. Itu nanti menjawabnya to the point saja. Kenapa? Karena di sini hanya dibatasi cuma 500 karakter. Langsung poinnya saja sesuai dengan yang ditanyakan. Kalau di sini misalnya saya tulis latar belakang dan sebagainya, nyatanya lebih dari 500 karakter, begitu masuk kita potong. Nah takutnya yang kepotong, yang kebuang itu adalah inti dari jawaban tadi. Begitu kita sajikan ke bidang, loh ini maksudnya apa? Nggak jelas, karena udah kepotong. Nah karena dipastikan ini maksimal 500 karakter, kalau bisa poin-poin saja. Seperti itu. Kemudian ini pilihan ganda ini umum, jadi dipilih salah satu saja. Kemudian multi select, seperti ini, kalau kotak seperti ini berarti bisa dipilih lebih dari satu. Contreng aja, checklist saja. Kemudian juga ada pertanyaan yang mewajibkan Bapak Ibu untuk mengupload dokumen. Ini, terus berarti pilih dokumennya. Nah, di sini secara default semua instrumen untuk dokumennya, format dokumennya, tipe file dokumen tidak akan keluar dari tipe file ini, daftar ini. Tidak akan keluar dari ini. Lalu bisa jadi pada saat ditanyakan dokumen, jadi muncul cuma PDF saja, atau cuma Excel saja, atau cuma gambar saja. Nggak akan keluar dari ini. Dan terkait ukuran,
Nanti jika di bawah tulisan format ini tidak disebutkan ukurannya, berarti maksimal 20 mega. Tapi jika di bawah format file disebutkan ukurannya, berarti sesuai dengan ukuran tadi. Misalnya di sini di bawah format file ini, tulisan format file ini, muncul ukuran maksimal 100 mega. Ya udah, berarti Ibu boleh mengupload lebih dari 20 mega. Tapi jika nggak ada seperti ini, kosongan seperti ini, berarti maksimal 20 mega. Jika dipasangkan lebih dari itu akan mental terus. Nggak akan bisa. Seperti itu. Jadi tadi. Kemudian ini juga ada kolom catatan. Nah ini jadi semua bentuk yang bisa diisikan teks bebas, bisa diisikan apapun itu maksimal 500 karakter. Seperti itu. Oke lanjut. Kemudian kita juga ada kombinasi. Nah, kombinasi pilihan ganda dan juga ada filenya. Nah, jika Ibu memilih pilihan nomor 2, berarti Ibu juga selain memilih pilihan tersebut juga harus mengunggah dokumennya. Seperti itu. Karena di sini ada di kita tuh di setiap instrumen itu ada scoringnya. Jadi kalau misalnya ini nggak dipilih, 0 nanti skornya. Walaupun sudah memilih pilihan nomor 2. Seperti itu. Jadi ada kombinasi seperti ini. Nah ini kelihatan di sini. Format filenya nyata ini diizinkan semua, boleh. Karena di sini nggak muncul ukurannya, berarti ini maksimal. Untuk pertanyaan ini adalah jika memilih nomor 2, berarti maksimal mengupload file ini dengan format ini, maksimal adalah 20 mega satu filenya. Seperti itu. Next. Kemudian ada juga format pengisian dalam bentuk tabel seperti ini. Karena ingat, di sini ada titik lagi. Berarti maksimal 500 karakter untuk setiap sel jawaban. 500 karakter, 500 karakter, 500 karakter. Maksimal, seperti itu. Biasanya format tabel seperti ini biasanya digunakan untuk menanyakan terkait misalnya tadinya. Jumlah siswa yang lulus berapa, terserap industri berapa, terus gaji rata-rata berapa, yang punya sertifikat berapa, biasa seperti itu. Biasanya kecenderungan dari tim bidang yang membuat instrumen itu menanyakan dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian terakhir adalah ada pertanyaan yang otomatis mendeteksi jurusan Bapak Ibu. Artinya sini mendeteksi jurusan berarti data dari sumbernya datanya adalah dari data Dapodik. Apabila nanti ada jurusan yang tidak muncul di sini, Bapak Ibu hanya cukup menekan tombol Sing Dapodik. Seperti ini. Pak, misalnya saya di sekolah buka 3 jurusan, tapi di sini kok cuma muncul 2 jurusan. Gimana Pak? Jangan tekan Sing ini. Sing Dapodik ini. Dengan menekan tombol ini berarti Bapak Ibu memerintahkan Takola untuk mengambil ulang data Dapodik di pusat, di servernya Dapodik. Diambil ulang. Catatannya di sekolah sudah tersinkron semua. Kalau diambil ulang tapi di sekolah masih ada yang ngendon ya sama aja datanya. Ya munculnya 2 saja. Seperti itu. Pastikan data tersinkron dari sekolah ke pusat baru tekan tombol Sing Dapodik. Secara default setiap malam antara pukul 11 sampai pagi semua aplikasi turun Dapodik, entah Takola, Simas, dan sebagainya, itu akan melakukan pengambilan data. Setiap antara jam 11 sampai 12 malam. Itu akan diambil semua SMK, dimasukkan ke masing-masing aplikasi. Ini cut off per tanggal tersebut. Digunakan sekolah untuk melakukan transaksi, dan sebagainya. Jadi jika tidak muncul, cukup menekan tombol Sing Dapodik di sini. Biasanya juga ada informasi juga terkait petunjuknya. Kemudian ini adalah hasil cetak instrumennya, yang ini saya jelaskan di awal tadi. Sebelum menekan tombol yang pojok sambaran tadi, kirim seluruh isian, pastikan dicek dulu, klik hasil pengisian, pastikan semua jawaban sudah terisi. Semua jawaban sudah nggak ada perubahan lagi. Kalau perlu ini di print juga nggak apa-apa. Sebagai bukti. Baru klik kirim seluruh isian. Nanti akan muncul di luar pengisian, seperti itu. Nah, dari nanti terkait tombol kirim seluruh isian tadi, ini ada opsional. Ada instrumen yang hanya boleh begitu waktu mengklik tombol kirim seluruh isian, itu nggak akan bisa dirubah lagi. Tapi ada juga yang boleh. Itu kelonggaran masing-masing bidang. Misalnya contohnya SMKPK ini. Bapak Ibu setelah mengklik tombol kirim seluruh isian dan kemudian masih dalam waktu batas pengisian, biasanya di sini dikasihkan. Aktifkan perubahan instrumen. Ini berarti kelonggaran dari pengelola program bantuan ini. Bapak Ibu walaupun sudah mengfinalkan, tetap bisa mengundo atau mengembalikan untuk bisa diedit kembali. Ini masing-masing kebijakan masing-masing bidang. Yang di atas ini kita lihat, nggak ada kan? Dia strict. Ini biasanya dia dikejar target, buru-buru. Kadang sih ya udah kita langsung kita proses. Jangan maju mundur seperti itu. Jadi nanti jika yang SMKPK ini, jika sudah terlanjur ngisi, nanti bisa di-sharing ke teman-teman di SMK lainnya. Ini masih diperbolehkan untuk merubah lagi.
Dengan cara mengklik tombol aktifkan perubahan instrumen, nanti begitu nanti di-refresh muncul lagi instrumennya. Tentunya dengan jawaban sudah pernah diisi sebelumnya, jadi nggak kosong lagi. Jawaban sebelumnya kita tampilkan lagi. Mana yang mau dirubah? Seperti itu. Kemudian sekarang pelaporan pelaksanaan program bantuan. Nah ini bagi Bapak Ibu nanti yang sudah ditetapkan sebagai penerima program bantuan. Yang pertama terkait format laporan. Nanti Bapak Ibu juga jika sudah ditetapkan sebagai penerima program bantuan, Bapak Ibu berhak untuk meminta format laporannya. Walaupun di juknis di bagian bawah lampiran itu ada. Itu berhak. Boleh. Mintanya ke siapa? Mintanya ke fasilitator. Nanti fasilitator akan membantu follow up ke penanggung jawabnya untuk membuat format laporannya. Kenapa Bapak Ibu berhak di sini? Karena di tahun-tahun kemarin itu banyak laporan-laporan tertolak hanya karena formatnya salah. Kontennya benar, formatnya yang salah. Seperti itu. Jadi di kita itu nggak pasti, walaupun jenis program bantuannya sama, misalnya sama-sama RPS, beda tahun bisa jadi beda format. Jadi ngikutin juknis yang sudah di-share, kalau misalnya belum di-share apa formatnya ini, ikutin juknisnya bagian bawah, ada contoh-contoh lampirannya. Ditiru formatnya. Lebih aman lagi, minta ke fasilitator, Pak, saya boleh di-sharingkan format laporannya enggak? Nanti dari tim penjab program bantuan akan membuatkan format dalam bentuk Word biasanya, di-sharekan ke sekolah. Dan sekolah akan mudah, tinggal download filenya, sesuaikan isinya, upload lagi, beres. Enggak akan ada kesalahan format di situ. Seperti itu. Kemudian terkait format laporan, Ditakola hanya mampu menerima atau hanya boleh menerima dua jenis tipe file, yaitu file PDF dengan ukuran maksimal 50 MB, kemudian file MP4 untuk video dengan ukuran maksimal 200 MB untuk videonya. Artinya jika saya diminta laporan awal yang format PDF, saya upload file 60 MB mental, 60 MB, 70 MB mental, maksimal 50 MB. Kemudian untuk video MP4 biasanya karena video biasanya kan durasinya panjang, nanti di-split saja. Biasanya dari penjabnya, dari penjab pengelola bantuan itu untuk video biasanya boleh diupload lebih dari 1 kali. Artinya jika sekolah mengupload video pertama, udah mengupload video kedua, dia akan diberikan 2 kali. Video pertama muncul, video kedua muncul. Tapi untuk file yang formatnya PDF bisa jadi seperti laporan awal, laporan 50, laporan akhir, biasanya cuma 1 kali. Begitu sekolah mengupload laporan awal, oke, selesai. Upload kedua, dia akan menimpa laporan yang sebelumnya dengan format yang sama. Seperti itu. Jadi kalau Ibu misalnya, saya tadi sudah mengupload laporan awal, ternyata baru ingat, di laporan awal yang saya upload tadi belum ada lembar informasi bantuan. Oke, saya upload kembali, bisa. Dia akan menimpa file sebelumnya. Tapi kalau video enggak biasanya. Begitu mengupload video kedua, dia akan disandingkan. Terus gimana Pak kalau cara ngapusnya? Cukup diklik filenya, tekan tombol del yang ada di keyboard. Del hilang. Seperti itu. Jadi hati-hati. Dan juga ada file PDF yang juga boleh ngupload lebih dari 1 kali. Biasanya laporan-laporan seperti beasiswa, itu biasanya lebih dari 1 kali boleh. Jadi begitu laporan pertama selesai upload, yang kedua upload lagi, dia nggak akan menimpa, tapi disandingkan. Itu laporan sifatnya progres. Seperti itu, ada juga. Kemudian ini adalah gambar form yang nanti Bapak Ibu jumpai pada saat mengupload pelaporan. Nah, di sini kita lihat di sini. Ini ada 2 file Word yang editable. Ini adalah sharingan dari penjab program bantuan ke semua sekolah penerima program bantuannya. Semua sekolah. File ini tidak akan dapat dihapus oleh Bapak Ibu. Karena yang nge-create atau mengupload bukan Bapak Ibu. Oleh karena itu sistem tidak akan bisa memberikan akses untuk menghapus. Kemudian di sini kelihatan laporan yang dikunci sama laporan tolak. Seperti itu. Yang ini boleh. Ini masih dalam kendali Bapak Ibu. Kecuali yang sudah dikunci. Dikunci ini sudah menjadi dokumen bersama saja, tidak akan bisa dihapus atau diperbarui lagi. Nanti saya jelaskan setelah ini terkait formatnya. Kemudian nanti kita juga nanti sharingkan terkait juknisnya di bagian atas ini sharingkari. Jadi kalau di sini Bapak Ibu tidak terima file Word terkait sharingannya, kalau sudah kontak fasilitator ternyata belum dikirimin juga, Bapak Ibu juga bisa melihat di juknisnya ini. Klik tombol juknis, nanti akan keluar file PDF, cek di bagian bawah, ada lampiran-lampirannya. Entah SPTJM, entah BAST, entah laporan awal, lama progres, kurva S, dan sebagainya. Akan muncul itu semua. Kemudian dibawa di samping kanannya ini adalah ada progresnya gimana. Jadi begitu sekolah mengupload, nanti di sini misalnya ada penolakan, akan muncul catatannya di sini. Bagian catatan perbaikan akan dimunculkan di sini. Apabila nanti catatan perbaikannya tidak cukup jelas, tanyakan ke fasilitator.
Oleh karena itu, kontak fasilitator di sini sangat penting. Nanti Bapak Ibu jika diundang BIMTEK, tanya siapa yang mendampingi saya, siapa fasilitator saya. Kan dari fasilitator tadi Bapak Ibu bisa memfollow up, laporan saya sudah sampai mana, proses evaluasinya, atau masih menunggu atau masih ngantri atau bagaimana. Tanya ke fasilitator. Seperti itu. Karena di sini fasilitator adalah bertugas untuk mendampingi Bapak Ibu dalam pelaksanaan program bantuan sampai selesai. Itu adalah tugas fasilitator. Kemudian terkait status laporan, jadi begitu Ibu mengupload laporan, otomatis statusnya di sini. Menunggu antrian evaluasi. Nah, selama statusnya di sini, Ibu bisa memperbarui data. Oh, tadi saya salah, saya upload ulang, bisa di sini. Apalagi di sini, begitu lah Ibu harus segera mengupload perbaikannya. Dari dua jenis file ini, dua jenis status ini masih dalam kendali Bapak Ibu. Tapi begitu sudah masuk ke sini, sudah. Dari kampung nggak akan bisa merubah, dari Ibu juga akan bisa merubah. Artinya sudah menjadi dokumen online bersama. Bisa diakses Ibu kapanpun, dimanapun. Ada pergantian sekolah, oke, masih bisa melihat dokumennya. Jadi nanti sekolah nggak akan ada lagi kasus terkait, wah dokumennya dimakan rayap Pak, wah dokumennya hilang Pak, wah kemarin timnya sudah nyebar semua Pak, nggak ada sekolah lagi, nggak akan ada cara seperti itu lagi. Dokumen akan tersimpan aman di online. Apapun, dimanapun bisa di-print, diakses, dicetak ulang lagi bisa. Kalau ada pemeriksaan inspektor ke sekolah, ini Pak dokumennya, tinggal downloadkan. Atau kasih akses ke inspektoratnya, ke BPK-nya, boleh. Ini Pak dokumennya kami sudah rapi, tersimpan di online. Kelihatan semua. Seperti itu. Jadi jika sudah dikunci seperti ini, artinya sudah tidak akan bisa diapa-apakan lagi. Kita pun juga akan mengakses ke sini. Kita pun juga akan bisa menghapus file ini. Seperti itu. Kemudian terkait, sekarang kita agak teknis, pengalaman menunya. Ini adalah menu verifikasi data, yang tadi kita singgung bersama-sama. Salah satu menu penting di Takola. Kolom-kolom yang berwarna kuning ini adalah kolom-kolom yang datanya kita ambil dari data Dapodik. Artinya tidak dapat dirubah manual di aplikasi Takola. Lalu cara merubahnya gimana Pak? Dengan cara menekan tombol Sync Dapodik ini. Dia akan mengambil ulang data Dapodik dan dimasukkan ke setiap kolomnya. Seperti itu. Nah, kolom-kolom yang tidak berwarna kuning ini yang Bapak Ibu boleh isi. Silakan, monggo. Begitu nanti diklik tombol ubah yang ada di sini, atau diklik 2 kali di datanya, nanti akan dimunculkan form seperti ini. Nah, form ini akan ada 3 bagian, yaitu data dasar, data usulan, sama dokumen foto terkait usulan program bantuan. Di sini Ibu bisa sesuaikan isinya. Data usulan juga disampaikan juga, masih butuh RKP berapa, RPS berapa, kemudian ruang hotel bisnis atau ruang alatnya berapa set. Jika nanti ada anomali data, catatan di sini. Misalnya, Pak saya di Dapodik memang terdata punya 10 ruang teori, tapi yang 5 itu atau yang 3 itu nyekat Pak, nggak standar. Sampaikan di sini nggak apa-apa. Sambil dicatatkan di sini. Karena kita sama-sama pahami, di Dapodik memang nggak bisa langsung kita bunyikan, misalnya punya 8, karena nanti urutannya panjang, hubungan dengan jam mengajar dan sebagainya. Kalau belum selesai kan nanti kasihan gurunya nggak dapat jam mengajar, nggak dapat jadwal jam pembelajaran seperti itu. Nanti kita fasilitasi di sini, ungkapkan di sini. Kemudian nanti di bagian terakhir nanti Bapak Ibu juga misalnya mengusulkan saya butuh RPS lagi, difotokan lahannya. Lahan cordaknya mana, lahan bawahnya, lahan tanahnya mana, difotokan. Scan sertifikatnya udah sama Yayasan atau sama Pemda, scan aja dimasukkan di sini. Jadi kami begitu mengolah langsung lengkap datanya. Oh, SKN ini lolos, kita lihat data pendukungnya. Oh, ada fotonya, oh ada scan-nya, oh, aman. Lanjut. Seperti itu. Oh ya, terkait foto ini satu foto maksimal 2 mega ya. Jumlah fotonya bebas. Mau 10, 5, 100 nggak apa-apa. Tapi satu gambarnya 2 mega. Formatnya JPEG atau PNG. Kemudian nanti ini adalah form kelengkapan dokumennya. Ini adalah menu kedua yang penting di Takola. Di menu ini Bapak Ibu akan melakukan pengajuan. Nah, di sini kelihatan kan? Jika ingin menyatakan dokumen diperbolehkan dengan format RAR, zip, PDF dengan ukuran maksimal 20 mega. Artinya di sini file jika muncul form file seperti ini, formatnya tidak akan boleh keluar dari format PDF, RAR atau zip, dan ukurannya nggak boleh lebih dari 20 mega. Seperti itu. Oleh karena itu hati-hati di sininya. Oleh karena itu kita arahkan untuk membaca dokumennya terlebih dahulu di persyaratan calon penerima. Dokumen apa aja sih yang dibutuhkan? Seperti itu. Jangan asal mengupload dokumen. Nanti mentalnya di sini. Kalau misal dokumennya asal diupload, ada proposal, ada histori dan sebagainya, nyata dokumennya banyak 30 mega akan berkutat di sini aja karena mental terus. Cukup lampirkan sesuai yang diminta di Juknis. Karena seperti data profil kita sebenarnya nggak perlu lagi, kita bisa ngitung langsung ke Dapodik. Siswanya berapa, jurusannya per
siswa perjurusan berapa, robotnya berapa, kita tahu semua. PTK-nya siapa saja, kita tahu semua. Jadi profil sebenarnya nggak perlu di kita. Seperti itu. Kemudian, nah ini di kita juga ada beberapa program bantuan yang menyasarkan terkait siswa maupun alumni. Jika nanti targetnya adalah siswa atau alumni, nanti di sini akan muncul dimunculkan data siswanya. Nah di sini seperti ini. Apabila siswa yang mau diusulkan tidak muncul, kembali lagi caranya. Tekan tombol Sync Dapodik yang ada di atas. Dia akan mengambil semua data Dapodik kembali. Seperti itu. Dimunculkan di sini. Kemudian di sini dalam memasukkan siswa diprioritaskan. Yang paling diprioritaskan taruh di nomor 1. Seterusnya. Seperti itu. Di sini kita lihat contohnya dia sampai mengajukan 350 siswa. Di sini milih satu, diklik nama siswanya, simpan PD, klik simpan PD, sampai sebanyak 350. Karena di sini memang, nah kuotanya kan memang besar, ada 50.000 siswa yang akan nanti jadikan penerima. Makanya dia ngusul banyak, nggak apa-apa. Next, nah ini adalah contoh apabila Ibu memilih program bantuan, misalnya program bantuan BKK, dia otomatis form uploadnya hilang. Berarti di program ini, artinya di sini setiap program bantuan mempunyai karakteristik yang berbeda. Ada yang memperbolehkan mengupload dokumen, ada yang enggak. Biasanya yang enggak boleh mengupload dokumen, kecenderungan melampirkan instrumen seperti ini. Begitu milih program bantuan, langsung muncul instrumennya. Untuk pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi dalam melakukan pengajuan. Ini enggak akan bisa diajukan, tombol diajukan ini. Jadi Bapak Ibu mengisi pertanyaan yang ada di sini. Tetapi ada juga di sini nggak muncul apa-apa, uraian nggak muncul apa, formnya nggak muncul apa, Bapak Ibu tinggal hanya boleh mengklik tombol ajukan. Ini biasanya akan diklik tombol, setelah diklik tombol ajukan, biasanya nanti instrumennya muncul di belakang, akan dikirimkan di beranda depan di sini. Seperti instrumen PK itu, langsung munculkan di beranda depan, langsung besar seperti itu. Biasanya tadi instrumennya panjang-panjang, atau butuh waktu untuk memperoleh data-datanya. Kita kasih waktu bagi sekolah, seperti itu. Next, terkait menu progres pengajuan bantuan, nah ini, yang terakhir ini. Jadi Bapak Ibu begitu selesai melakukan pengajuan, di sini akan muncul. Jadi kolom 1, 2, 3 ini diisi oleh sekolah. Ternyata saya mengajukan bantuan peralatan, saya melampirkan dokumen ini dalam bentuk RAR. Ternyata saya mengajukan bantuan kelas industri. Selain saya diperbolehkan untuk mengupload dokumen, saya juga diminta untuk mengisi instrumen. Ini isi hasil isiannya. Seperti itu. Nah, kolom shortlist sampai SK itu adalah di kami. Jadi kita dalam menentukan penerima program bantuan itu ada 3 tahapan, yaitu long list, shortlist, SK. Dari long list adalah semua SMK siswanya 1 maupun 1.000 yang melakukan pengajuan masuk long list otomatis. Di filter ke shortlist itu ada dari hasil instrumen, analisis, ada prioritas wilayah, dan sebagainya. Jadi nanti begitu masuk ke shortlist akan muncul tanda seperti ini. Tinggal ditunggu apakah lolos ke SK atau enggak. Karena yang masuk shortlist belum tentu jadi penerima juga. Kan di program bantuan, itu jadi misalnya kuotanya 500. Saya shortlist tetapkan 500 tempat, yang 4 saya buat cadangan. Jadi seperti itu. Jadi ada yang begitu muncul ini, dia lolos sampai SK, ada yang cuma berhenti di sini. Begitu muncul ini, langsung muncul, mohon maaf. Jadi seperti itu. Anda jika sudah muncul SK seperti ini, Bapak Ibu tinggal menunggu undangan Bimtek saja. Tidak perlu bingung, tidak perlu takut kontak provinsi atau kemana, cukup tunggu suratnya saja. Karena biasanya untuk Bimtek, pelaksanaan Bimtek pun kita ada tahapannya. Bertahap, tidak mungkin kita undang semua serempak dalam satu hotel. Kalau nanti kita himbau juga, Bapak Ibu di 12 ini, ajuan sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Kalau lihat ini, contohnya ini, SMK ini, 2018 dia mengajukan berapa ini? 10 program bantuan. Dan alhamdulillah yang lolos 3, kan lumayan. Sebar saja sebanyak mungkin jaringnya. Ntar mana lolos, mana yang itu. Karena Bapak Ibu jangan khawatir juga, karena semakin tahun itu persentase dapatnya itu semakin besar. Kan di kita ada aturan-aturannya. Misalnya tahun kemarin sudah dapat RPS, tahun ini susah sekali untuk dapat RPS. Akan mungkin bisa. Atau kecuali kalau program lanjutan itu bisa. Seperti itu. Oke, karena waktu sudah habis ya. Nanti kita jelaskan terkait beasiswa, nanti jika Ibu sekarang ada kendala beasiswa, nanti bisa kontak ke sini. Nah, terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Sahabat SMK di seluruh Indonesia, bagaimana penjelasannya sudah jelas? Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan lupa tonton video berikutnya. Dan jangan lupa bagikan video ini apabila bermanfaat. Salam SMK Bisa, salam SMK Hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.